Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar Kang Atuk. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelum kita mulai, kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif, termasuk ini saudara kita ya, istrinya ini Kang Wiryadi yang ada di Cipasung, Tasikmalaya. Istri beliau mau operasi. Mudah-mudahan cepat dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Operasinya lancar. Ini operasi kalau nggak salah tanggal 5 Februari. Kalau seminggu lagi kan. Sekarang tanggal berapa? Nah, ini pokoknya ya diingetin nanti setiap ngaji, ingetin saya ya, kita membaca Al-Fatihah supaya operasinya berjalan lancar. Nih namanya nih Ibu Eni Nurwati binti Bapak Amin Bunyamin yang saat ini ada di Cipasung, Garut. Talaban li syifa al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma hadratis sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral azizan jami'a wali songo, khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ila Mbah Hasyim As'ari Jombang, Gus Dur Jombang wa ila Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Salagah Pasuruan, Mbah Surga Surgi Pasuruan, Mbah Soleh Semendi Pasuruan, Mbah Ahmad Siddiq Jember,
wa ilaro Mbah Ki As'ad Samsul Arifin Situbondo, wa ilaro Ki Bisri Mustafa Mbah Maimun Zubair Rembang, wa ilaro Mbah Abdullah Salam Mbah Sal Mahfud Ki Abdullah Rifai Hajen, khususan ilaro Mbah Arwani Mbah Turaihan Mbah Makmun Kudus, wa ilaro Abu Yadimyati Banten, kemudian Kiai Haji Ilyas Ruhiyat Ajengan Khair Afandi Aba Anom Tasikmalaya, wa ilaro Kiai Haji Yusuf Taujidi Garut, Kang Ayub Cirebon, nafa'anallahu bi'ulumihim wa biniyati syifa, ya, selamat operasi lancar untuk Ibu Nur Eni Ibu Eni Nurwati bin Bapak Amin Benyamin, istri daripada Kang Wiryadi. Nafa'anallahu bi'ilmihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang halaman 21 yang agak bawah itu ya, qauluhu wakai. Bener ya? Nah, sebelum ngaji ini ada golok. 2 golok. Nah, ini pisau. Ya. Apa maksud saya keluarkan ini? Ini kaitannya kita semua. Kalau orang itu ingin tajam, ini golok ini udah habis puluhan sapi, ratusan kambing saya babat, ya kan? Ini sama-sama golok, ini pisau, bahannya berbeda, kan gitu. Ini buat pelajaran kita. Ini golok ini lebih mahal, ya, bahannya karena bagus. Golok ini kurang. Ini kalau saya buka yang kecil tuh, ini walaupun kecil tajamnya luar biasa. Tadinya kan besi biasa, nah bisa menjadi golok seperti ini, ya kan? Tajamnya luar biasa. Leher sapi yang sebesar itu aja putus. Ini kelasnya beda, mahal. Saya beli 1,5 juta. Itu jelas. Ini golok juga, bahannya di bawah tadi. Bangunin, ngantuk, cuci muka, ya kan? Bahannya beda. Kamu cuci muka, kamu ngantuk, gak usah ngeliat yang lain. Andre itu loh, cuci muka. Nah, ini perhatikan, pisau ini begini meletot, ngerti maksudnya? Nah, apa tujuan saya ngasih ini contoh ini kepada kalian? Dengerin insan, kalau kalian ingin menjadi barang yang berharga, kalau kita ingin menjadi barang yang mulia, besi seng sebelum diolah menjadi pisau seperti ini, maka besi tadi tidak berharga sama sekali. Jelas itu. Dicetak, ditempa itu dibakar. Ada di kemarin waktu saya main ke Garut, saya ke Pandai Besi, ya kan, itu besi dibakar. Setelah dibakar dengan kepanasan tertentu baru digedikin, ngerti? Tong tong teng tong gitu kan. Nah, kalau pengen lihat nanti saya bukain di situ. Nah, untuk menghasilkan pisau yang tajam itu dibakar. Kalau manusia dibakar, bukan dibakar pakai api, tapi dibakarnya adalah dibakar dengan puasa, dibakarnya dengan melek, dengan prihatin, dengan riadoh. Aldo dengerin, ya kan? Kita harus bisa menahan nafsu. Yang namanya menahan nafsu itu berat. Pengennya kita jajan melulu. Aska juga, ya kan? Harus kita bisa menahan nafsu jajan. Harus kita bisa menahan nafsu bercanda. Kita harus bisa menahan nafsu bermain. Dipanasin. Setelah dipanasin nih golok, pisau semua, ya termasuk mohon maaf batu saya ini batu bacan apa bacot? Kalau bacot bacaan coklat,
Ngerti maksudnya? Itu kan digerendak. Kalau digerendak sering panas apa enggak? Banget. Enggak mati, Mat. Saya mati. Panas banget kan? Nah, kita untuk menjadi benda yang mulia, kita nih sebagai manusia, supaya kita ini manfaat ya untuk diri kita, ya manfaat untuk orang lain. Itu harus siap ditempa. Yang namanya ditempa itu ya sakit, ya panas. Proses kita meraih keberhasilan itu adalah melalui proses penempaan dan pemanasan yang luar biasa. Maka nggak boleh kita main-main. Maka saya perhatikan ini diantaranya nih Yasin, Eger, Aldo, ya kan? Nah termasuk Tio nih. Kalau bisa pesantren nanti sekalian kalian ke Jawa atau ke Garut lah. Kalau Aldo mau ke Garut saya nanti cariin. Ada pesantren Riyadhatul Alfiyah di sana. Nggak masalah. Lah biaya dari mana? Saya bayarin. Dari mana? Jual aska kek, jual siapa kek. Loh ya enggak? Ya Kong. Nah itu maksudnya supaya kalian ini semangat juangnya tinggi. Nah kalau ingin bermanfaat, ingin berguna, ya harus siap ditempa sebagaimana penempaan golok tadi. Oke, bisa dipahami nih. Nah, maka deres dan lain sebagainya itu penting. Termasuk mana siapa yang anak baru itu, yang anak Flores. Itu siapa namanya kemarin? Sasa. Ya Sasa. Nah kamu mau pindah pesantren kemanapun, lalu saya garis bawah ini, ya kan? Saya dengar katanya di sini mau pindah. Kamu mau pindah emang? Makanya jangan ada istilah kurang tahu. Nanti kamu lama-lama seperti Sandi. Loh ya kan? Kalau mau serius di sini, ya ikutin mekanisme yang ada. Maksudnya mekanisme yang ada bagaimana? Nanti saya carikan ujian paket B. Itu harus ditempuh. Setelah itu kamu deres. Kalau emang mau kerja nggak masalah. Kan udah umur 17 tahun, ya kan? Nunggu ujian paket C kan berarti 3 tahun lagi, bukan begitu nah? Kan jarang yang pernah paket. Lah iyalah dari paket B ke paket C. Itu kan harus ada jeda kan? Nah, kecuali setelah kejar paket B kamu mau sekolah SMA biasa nggak masalah. Tapi kan umur kamu udah nggak masalah kalau emang nggak memandang masalah itu. Ini tujuannya di situ. Nah baru umur sekolah 3 tahun ini kan juga asal deres belajarnya semangat, ya kan? Banyak anak-anak Al-Aziz adalah bukan banyak. Kalau kalian tahu Bang Aib, adiknya Ustadz Abdillah, dulu dagang somai. Dia akhirnya kejar paket C. Sekarang kuliah, sekarang bisa ngajar. Kan gitu. Lah Jana juga asalnya paket B, gimana? Nah, akhirnya sekolah. Kan gitu kan? Nah, dari sekolah itulah bisa ibaratnya kita ya sejajar sama dengan orang yang berguna, gitu loh maksudnya. Maka kudu serius, kudu semangat. Semangat belajar ya emang harus semangat juang. Jangan sebagai santri itu asal-asalan, begitu loh. Maksudnya asal-asalan bagaimana? Ya kita main terus, ya kan? Bercanda terus, waktu yang ada nggak dimanfaatkan, nggak dipergunakan sebaik-baiknya, rugi. Maka jadinya itu tadi, pisau seperti ini, loh, bahannya lembek. Untuk mendapatkan hasil karya yang baik, bahannya pun harus baik. Pisaunya dipilih dari besi yang baik, kan gitu. Proses mengerjakannya, penempaannya pun harus baik. Nah, kalau ngerjakannya asal-asalan walaupun bahannya bagus, hasilnya juga tetap jelek. Kalian udah ngaji nahu, saya serius semangat. Tapi bahan kalian ini umpamanya bahan jelek yang meletot, maka harus ada niat. Bahannya itu siapa? Akan diri kita masing-masing bahannya kan. Nah prosesnya siapa? Ya proses saat ini kita sedang berproses. Nah, itulah namanya sering saya sampaikan, kita harus melihat proses oriented, orientasi kepada proses.
Jangan value oriented, orientasi kepada hasil. Kalau orientasinya kepada hasil, maka yang terjadi nanti adalah orang pengen dapat nilai bagus, ya udah nyontek, kan gitu. Nah, ini yang harus wajib kita jaga, wajib kita pertahankan. Oke, sekarang gimana? Udah langsung baca ubed. Ini lu dikasih mukadimah dulu lah, lu enak aja kata janah merdeka, ya gitu. Ini udah baqauluhu wakai, yuk nih. Nanti yang siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu, bermula ucapannya musonif, wakai, yaitu kai, bil kafi, dengan kaf, al maftuhati, yang di fathah, wayain, dan ya, sakinatin, yang disukun. Yakni menghendaki siapa musonif, annakai, sesungguhnya kai, al masdariyatu, Anna apa? Annakai, sesungguhnya kai, ya al-masdariyata lah, kan sifatnya kai. al masdariyata, yang bangsa masdar, hiya, ya kai al-masdariyah, ya kai al masdariyah, rabi'un nawasibi, itu huruf yang keempatnya yang menasobkan, binafsiha, dengan dirinya kai, nawasib, binafsiha, dengan dirinya nawasib, min ghairi wasitotin, dari tanpa, min ghairi wasitotian, min ghairi wasitotian, dari tanpa perantaraan, wasumiyat, dan diberi nama apa kai, masdariyatan, pada kai masdariyah, li'annaha, karena sesungguhnya kai, tu'awwalu, itu bisa ditakwil, ma'amadukh, tu'awwalu, itu bisa ditakwil apa kai, ma'amadkhuliha, beserta masuknya lafaz yang dimasuki kai, ma'amadkhuliha, beserta lafaz yang dimasuki kai, bimasdarin, dengan masdar, ihtirozan, karena menjaga, min kai, dari kai, al mukhtasirati, yang disempitkan, yang diringkas, min kaifa, dari kaifa, kama, sebagaimana keterangan, fi qaulihi, di dalam ucapannya, firman-Nya Allah, di dalam firman-Nya Allah, kaitajnahuna, supaya bahwa condong siapa kalian semua, wahtirozan, dan menjaga, ankai, dari kai, at-ta'liliyati, yang bangsa taklil, al-ata, al-ati, mana ada al-ata, ya, al-ati, yang akan datang, apa bayanuha, penjelasannya kai. Jadi perhatikan supaya
Satu poin sekarang adalah kai. Kai al-masdariyah. Kai al-masdariyah adalah termasuk huruf yang menasobkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri. Nah, kai, ya, ini tulisannya begini, kai. Ntar lu baca kia lagi. Kai. Nih, kafnya dibaca fathah, ya-nya dibaca sukun. Kai. Maknanya adalah supaya. Kan gitu. Yakni an-nakai al-masdariyata. Makanya al-masdariyata lah, kamu kalau Ubed baca al-masdariyatu lah, tuh dari mana? Kan gitu. Bahwasanya kai al-masdariyah ya rabiun nawasibi binafsiha adalah amil nawasib yang keempat yang menasobkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri tanpa perantara huruf an. Kan semuanya ada 4, ini terakhir. Yang menasobkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri tanpa perantara huruf an itu ada 4. Yang pertama kemarin an, yang kedua lan, yang ketiga idza. Nah, sekarang kai. Diingat-ingat. An, lan, idzan dan kai. Nah, sekarang yang keempat. Itu maksudnya wasumiyat masdariyatan li'annaha tu'awwalu ma'a madkhuliha bimasdarin. Kenapa sih? Ini ya, kai. Nanti contohnya lah. Kenapa sih kai ini kok disebut dengan masdariyah? Kan gitu. Karena kai beserta fi'il mudhari' yang dimasukinya itu nanti ditakwil masdar. Gitu loh. Umpamanya ya udah nantilah, kan contoh ada kan di bawahnya. Gitu loh. Jadi dipahami ya. Nah, kemudian ihtirazan min kai al-munhasirah. Kenapa kok sampai kai tadi kai disebut kai al-masdariyah? Untuk mengeluarkan juga ada kai, tapi kai ini singkatan dari kaifa. Nah, contohnya firman Allah itu kai tajnahun ya. Kai tajnahuna. Tajnahuna. Nah, ini masih ada. Ini kan kai. Berarti kan kai yang dalam firman Allah kai tajnahun itu berbeda dengan kai al-masdariyah. Kenapa? Karena kai yang di sini adalah singkatan dari kaifa. Itu maksudnya kai al-munhasirah min kaifa. Jelas? Nah, maka di sini nggak bisa menasobkan, buktinya tajnahuna masih dibaca rofa, tanda rofanya thubutun nun. Bisa dipahami? Nah, ini bukan kai al-masdariyah, tapi kai al-munhasirah min kaifa. Menyambung kan? Nah, kalau kalian ngaji begini pasti semangat. Yang penting ngaji itu yang dibahas langsung paham. Itu pasti semangat. Nanti selesai ngaji bukan dibiarkan, diterus ulang. Kan dalam panduan taklim gak hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Diterus berkali-kali sampai betul-betul mencengkram dalam memori kita. Nah, sewaktu-waktu kita murojaah pasti langsung paham. Oh, itu yang tadi kaitannya golok tadi. Ngerti maksudnya? Maka kalau pengen tajam ya harus sering diasah. Lah ngasahnya bagaimana? Lah kalau golok pakai batu asahan. Ilmu ngasahnya adalah dengan deres. Maka yang gede harus bisa mengarahkan ke yang kecil. Yang kecil jangan songong kalau diarahin. Jangan ngelawan, Aska, ngerti? Dikasih tahu ngelawan dulu. Nanti kalau dibiarkan sama yang gede baru tahu rasa. Tuh, kan begitu. Harus saling menjaga. Maka kata Nabi, laisa minna man lam yahtarim kabirona
walam yarham saghirana. Tidaklah termasuk umatku orang yang tidak mau menghormati, menghargai orang yang lebih besar. Lebih besar ini macam-macam, ya kan? Bukan lebih besar badannya, ya Pak. Insan dengan saya besaran insan badannya. Lah iya kan? Jelas maksudnya? Siapa? Udah nggak usah gede-gede jauh-jauh lah. Santi aja sama Dita. Ya, gedean siapa? Lah gedean Dita. Lah orang Santi pendekar. Lah iya kan? Itu jelas ya maksudnya nih. Nah itu maksudnya ya besar dari sisi umur kan gitu, termasuk walam yarham saghirona, dan orang yang tidak mau menyayangi yang lebih kecil dari kita. Maka kalau yang ama yang besar ya hormat, kalau ama yang kecil ya menjaga, sayang. Ngerti maksudnya? Jangan malah pecinya diambil dilempar. Ngerti Ki? Kamu paham nggak? Nah itu namanya kamu nggak ada sayang sama Aldo. Buktinya kamu usil, suka mengganggu. Jelas itu. Nah, ternyata gangguan itu bukan orang lain, diri kalian sendiri. Kan begitu masalahnya. Mau kalau saya makan ngelihat apa kalian yang nggak beres, ya pasti langsung saya tegur. Nggak ada entar-entaran. Itulah kaitannya tarbiyah, mendidik. Kalau mengajar banyak orang bisa ngajar, tapi orang yang bisa mendidik itu langka. Jelas itu. Nah ini kudu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian wahtirozan an kai at-ta'liliyati, dan mengecualikan juga kai ta'liliyah. Nah apa itu kai ta'liliyah? Nanti ada keterangannya. Itulah kai yang disebut dengan huruf jer. Oke, perempuan udah siap? Khotimah? Oke, udah mat, lu puter. Sekarang ganti perempuan. Nanti tetap saya jelaskan, gitu loh. Ini Tuan Putri. Semangat jelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa'lam. Kemudian ketahuilah olehmu an-nadha bitokai al-masdariyati. Ya. Sesungguhnya penguat kai al-masdariyah. Itu definisi. Sesungguhnya definisi kai al-masdariyah. Ayataqaddama itu bahwa mendahulukan, mendahului. Ayataqaddama itu bahwa mendahului pada kai al-masdariyah. Pada kai al-masdariyah. Alamu apalam, lafdon secara lafad. Lafdon apanya lafadnya? Au takdiron atau dikira-kirakan. Misal taqaddamil lami, taqaddami, taqaddum. Lalu berarti apa bacanya? Misal taqaddumil lami. Gitu, nggak apa-apa salah. Belajar dari salah kan akan benar. Bukan takut jama tapi takut du. Itu masdar. Misalu taqaddumil lami, bermula mendahulu. Bermula contohnya lam, bermula contohnya mendahulukannya lam. Lafdon mendahului ya. Bermula contoh mendahuluinya lam, lafdon di dalam lafad. Kaqaulihi, seumpama firman Allah Ta'ala, hal yang maha tinggi siapa Allah. Likaila taksau, supaya bahwa tidak berduka cita siapa, tidak putus asa. Tidak putus asa siapa kamu. Falamu itu bermula lam. Harfu ta'lilin itu huruf ta'lil. Wajarin dan jar. Wakai dan bermula kai. Harfu masdariyin. Harfun masdariyun itu huruf masdar. Wanasbun masdariyun yang bangsa
Oh, gitu loh. harfun Itu itu. namanya ya nisbat. Wa nasbun dan nasab. Wala dan bermula la. Nafiyatun itu huruf nafi. Wa ta'sau dan bermula lafaz ta'sau. Fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari'. Mansubun yang dibaca nasab bikai dengan kai. Wa nasbuhu dan bermula lafaz nasbuhu Warasbu dan bermula nasabnya fi'il mudhari' la ta'sau. Wa nasbuhu dan bermula apa tadi? Fi'il mudhari' lafaz bermula nasabnya ta'sau atau fi'il mudhari' itu loh maksudnya. Dan bermula lafaz nasabnya ta'sau hadfun nuni itu membuang nun. Wal wawu dan wawu dan bermula wawu fa'ilun itu fa'il. Wa misalu taqaddumi wa misalu taqaddumil lamu mi wa misalu taqaddumil lami dan bermula mendahuluinya lam ya. Bermula contoh Dan bermula contoh mendahuluinya lam takdiron di dalam apanya takdiron kira-kiranya. Kakaulika seperti ucapanmu. Jitu datang siapa saya. Kai akroa supaya bahwa membaca siapa saya. Ida qaddarta jika mengira-ngirakan siapa kamu ha pada lam. Fa idza ta'akharat maka jika mengakhirkan lamut ta'lili apa lam itu jatuh akhir. Jika jatuh akhir lamut ta'lili apa lam ta'lil an kai dari kai kama sebagaimana keterangan bikaulika di dalam ucapanmu. Jitu datang siapa saya kai li aqroa supaya membaca siapa saya awaqa'an atau jatuh ba'daha di dalam setelah kai an al masdariyatu yang bangsa masdariyah. Kakaulika seumpama ucapanmu jitu akan datang siapa saya jitu datang siapa saya kai antukrimani supaya bahwa memuliakan siapa kamu ni padaku. Fahia maka bermula kai ta'liliyatun itu yang bangsa ta'liliyatun itu yang bangsa taklil. Watah tamilu dan watah tamilu dan mencakup apa dan mirip-mirip apakai al masdariyata pada masdariyah. Watah tamilu dan mirip-mirip apa al masdariyatu kai al masdariyah. Wa ta'liliyatu dan kai ta'liliyah. Watah tamilu dan mirip-mirip apa al masdariyatu masdariyah. Wa ta'liliyata dan wa ta'liliyatu wa ta'liliyatu dan ta'lil idza lam yataqaddama idza lam yataqaddamaha apa sih idza lam yataqaddam jika tidak mendahului
ha pada kai, alamu apalam. Walam yaqa dan tidak terjatuh apalam. Setelahnya failnya an itu. Apa sih? Failnya an itu setelah ba'da. Walam yaqa dan tidak terjatuh ba'da setelah kai apa an. Gitu loh. Walam yaqa dan tidak terjatuh ba'daha setelah kai. An apa an falhasilu. Itu falhasilu baru baca ulang. Jangan kayak kemarin ya, saya makan kucing lewat ya. Kan saya makan kucing makan gitu sebenarnya. Saya lagi makan tuh ada kucing nah, kalau saya makan kucing lewat mati kan, makan kucing mati kan gitu ya, apa mati itu Andri dengan Adi apa dengan terus falhasilu maka bermula hasil annalikai. hasil maka bermula kesimpulannya gitu. Falhasilu maka bermula kesimpulannya annalikai maka sesungguhnya bagi kai salasu Analikai sesungguhnya itu Analikai sesungguhnya itu bagi kai salasu halat salasa halatin itu apa tiga keadaan takunu ada apakai masdariyatan itu berupa masdaria watakunu dan ada apakai ta'liliyatan yang bangsa ta'lil watakunu dan ada apakai muhtamilatan itu mencakup lahuma pada keduanya. Oke, nah itu kan udah agak mendingan sedikit, nggak usah banyak mendingannya, loh iya kan? Nah sekarang dijelasin, diperhatikan ya. Sekarang gini, supaya pemula itu langsung connect. Nah ini macam-macam kai. Kai kan yang bisa menasobkan fi'il mudhari. Tadi kan disebut namanya kai al-masdariyah. Nah, apa itu gampangannya untuk mengetahui kai al-masdariyah? Ini bagi pemula masalah serius. Tsumma lam anadho bitokai al-masdariyata ayataqaddamaha alamu lafdzon au takdiron. Definisi daripada kai, kemudian ketahuilah bahwasanya definisi kai al-masdariyah itu adalah didahului oleh lam, baik lafdzon au takdiron. Nah ini ciri ya, ciri kai, ciri ini belajar huruf pegon lu. Ciri kai al-masdariyah itu adalah didahului oleh lam, oleh alam, gitu aja lah. Ya bener lah, lam, oleh lam huruf cer itu loh, oleh lam. Lam maksudnya lam huruf cer. Nah ini golok ya. Mendahulunya lai tadi itu ada lafdzon, ada takdiron. Maksudnya lafdzon bagaimana? Jelas-jelas ada. Ini lafdzon. Contohnya likailah taksu apa taksau sih? Likailah taksau. Diperhatikan, ini kai, asalnya kai, ditambahin huruf lam, huruf jar lam kan menjadi likai. Supaya kalian
Ntar bingung lagi. Kan begitu kan? Nah, kemudian dikasih nafi, kan jadinya likai la taksau. Jelas? Taksau ini asalnya tak sauna. Kan gitu. Ini sebelum kemasukan likai la, asalnya tak sauna. Tak sauna asalnya tak sawuna asalnya. Gitu loh. Jelas? Ini wawunya dibuang. Kan gitu. Nah, kemudian karena dinasobkan oleh kai, kan nunnya ganti dibuang. Jadi lamnya ini lam huruf jer, kainya masda, riyah, lanya la nafi, taksau fi'il mudhari yang dibaca nasob. Itu jelas nak, siapa mah khotimah? Wa nasbuhu dan bermula nasobnya kai. Ulah, ya nasbu ya nasobnya taksau. Tetapi ya cakep, namanya belajar dari apa? Kesalahan. Jadi kalau kita belajar dari kesalahan itu akan tenget. Menceng gak gambarnya? Kalau menceng lu naikin aja. Ntar miring begini enggak? Muka gue ikut miring kan repot. Jelas ini. Ini lamnya ada. Kan didahului lam huruf jer. Ini kata kuncinya. Lam huruf jer. Lafdon ada maksudnya. Oh kan gitu. Nah, ada yang tadi dalam contoh itu adalah lafdon. Ya, supaya contohnya sama. Contohnya apa tadi? Wa mithalu taqaddumil lami taqdiron. Biar contoh sama. Kakaulika jitu kai akroa. Ya, perhatikan. Sekarang yang enggak dohir. Nih, supaya ini saya pegang aja kitabnya biar enak. Fa idza ta'akharat lamu ta'lil an kai kama fi qauli, ntar itu udah. Ini dulu. Takdiron jitu, datang siapa saya, nepi saha aing. Oh, ini ceritanya yang baca orang Banten. Ono bekeng dibangunin. Lah cuci muka, ayo. Kok masih ngantuk? Cuci pantat. Ya. Kalau orang ngaji, kamu cuci muka lagi, Pak Ijan. Cuci muka lagi, wudu lagi. Lu berdua wudu, ayo. Ngantuk melulu ya. Nah, itu datang siapa saya? Kai akroa, diperhatikan. Kai akroa. Ini menjadi contoh. Kai ini dijerkan oleh li. Cuman li-nya, lamnya dibuang, dikira-kirakan. Nah, jadi syaratnya kai al-masdariyah bisa menasobkan fi'il mudhari adalah didahului oleh lam huruf jer. Oke? Itu namanya al-masdariyah. Gitu loh. Nah, ini akroa dibaca nasob oleh kai. Jelas? Nah, ada satu yang belum saya jelaskan ketika Ubed tadi membaca, karena tadi belum ada contoh. Sekarang udah ada contoh, diperhatikan. Cara mentakwil masdar itu masalah serius. Gitu loh. Ini kan kai akroah. Santi diperhatikan, malah main HP lagi. Saya datang likai akroa atau kai akroa supaya bawa membaca siapa saya. Saya datang nih umpamanya ke Al-Aziz. Ini siapa orang kampung sawah? Lu siapa namanya? Lu siapa namanya? Siapa? Udah Sasa lah, bumbu masak. Udah gitu aja lah, udah. Habis ditanya, ya mana paham. Ini perhatikan Bet, kenapa kai disebut namanya huruf al-masdariyah? Karena kai dan fi'il mudhari itu maksudnya li'anna kai wa ma'a madkhuliha, kan gitu. Madkhul itu kan isim maf'ul. Dakhala yadkhulu duhulan wa madkhulan fa huwa dakhil wa dzaka madkhul, yang dimasuki.
Artinya kai masuk fi'il mudhari aqra'a kan berarti yang dimasuki. Nah, coba kalian latihan. Qara'a yaqra'u aqra' masdarnya apa? Masdarnya apa? Ubed. Quran. Santi. Qiraah. Lah karena oke dia berarti kan diambil masdarnya kai aqra'a, ya kan? Kan tadi di sini ada lam yang dikira-kirakan. Ya kan? Oke, saya tulis ambil masdarnya dulu qiraah. Kan qiraah begitu. Qiraah ini belum dibahasa. Kan gitu. Oke, nyambung. Hamzah yang ada pada aqra'a termasuk huruf apa? Mudharaah. Menunjukkan apa kemarin? Hamzah menunjukkan huruf mutakalim wahdah. Berarti kan kalau diisimkan kan ya mutakalim. Berarti kan begini. Di sini kan ada lam tadi. Berarti jitu nih saya pecel. Kalau ditulis terkepnya umum jitu liqiraati. Saya datang liqiraati karena untuk membacaku dalam pelajaran. Untuk belajar itu loh gampangannya. Bisa dipahami nih. Maka kai yang menasobkan fi'il mudhari yang terakhir dengan dirinya sendiri disebut kai al-masdariyah karena lafadz kai beserta fi'il mudhari'nya bisa ditakwil masdar. Bisa dipahami nih. Nah, pentakwilan masdar harus betul-betul diperhatikan supaya kalian piawai dalam mentakwilnya. Lah, mau qara'a kek, mau yaqra'u kek, mau apa kek, masdarnya apa, huruf mudhari'nya apa itu mempengaruhi. Kok umpamanya ja'a zaidun kayak kan otomatis zaidun kan kayak yaqra'ah. Kan gitu. Karena zaid kan yaqra'ah, masa zaidun aqra'ah? Kan gitu kan. Ini bisa dirubah. Nih saya bikin contoh. Contoh Mahmudio apa namanya? Dulu. Bentar, jawab. Nih, saya bikin contoh kalian mau bikin model bagaimana juga bisa. Umpamanya ja'a zaidun, Zaid datang. Ini kan jitu. Seolah-olah kalian terpaku dengan jitu. Umpamanya ja'a zaidun. Kan gitu. Zaid datang. Umpamanya kayak yaqra'ah. Kan gitu. Kayak yaqra'ah. Oh, kan gitu kan. Nah, ini kan tadi ada lam yang mukot daroh kan gitu. Nah, masdarnya yaqra'ah tadi udah qiraah. Qiraah. Ngomong kan gitu. Karena di sini pakai iya kan artinya apa? Dia. Kalau didomirkan, diisimkan berarti hu, kan gitu. Karena lika ini seolah-olah ada lam yang dibuang, berarti kan likiro tihi. Tadi kan hu kata lu, bener. Lah iya hu kalau ini dibaca fathah atau dibaca dhammah. Kalau sebelumnya kasroh kan masa likiroati hu, ya enggak? Bihun aja sekalian. Nggak ngerti? Oke nih. Pokok yang datang kaum orang banyak, ja'al qaumu atau ja'at talamizu, datang para santri. Kan gitu. Otomatis kan kai yaqra'u kan gitu. Yaqra'u berarti yaqra'u begini. Nah, kan begitu. Maka di sini adalah yaqra'u pakai qiraah juga. Yang tadinya hi di sini likiro
atihim diganti him kata gantinya. Loh, him dari mana? Pertama dari huruf mudharaah, kedua dari fa'il. Itu bisa dipahami kan? Ini hanya satu contoh, kasus yang lain ya tinggal disesuaikan. Oke ya. Jadi pahami? Ini Mbah Rip mabuk ini. Nah, ini. Oke, ini apa nih pertanyaan? Mau tanya apakah kai masdariyah hanya masuk fi'il mudhari' napa mboten saged? Oh, bisa aja. Kan gitu. Cuman ini kan kaitannya mansubatil asma ya. Jadi seperti apa namanya? An itu kan kalau masuk pada fi'il mudhari' menasabkan. Tapi an kan bukan berarti hanya masuk pada fi'il mudhari'. Kan gitu, ada juga an yang masuk pada fi'il madhi. Nah, kemarin udah dibahas sebenarnya. Oke ya. Nah, kemudian nah ini masalah berkembang. Nah, gitu. Ini sebelum saya lanjut, saya tanyakan, saya tegaskan. Udah paham nih kaitannya kai. Kai yang menasabkan fi'il mudhari' namanya kai al-masdariyah. Ya, cirinya adalah pertama dia didahului oleh huruf lam. Huruf lam ini yang satu dhohiroh, nyata jelas, lafdhon. Oke, ada huruf lamnya muqaddaron atau takdiron. Oke. Nah, kalau itu udah jelas berarti lamukai. Nah, yang menjadi masalah, perhatikan yang berikutnya sambil kalian simak. Fa idza ta'akhkharat lamut ta'lili an kai. Apabila lam ta'lil jatuh akhir dari kai, kama fi qaulika jitu kai li aqra'a. Saya datang kai li aqra'a. Nah, bukan li kai aqra'a tapi kai li aqra'a. Lamnya jatuh setelah kai. Berarti kan masuk pada fi'il mudhari'. Kan gitu. Awaqa'a ba'daha an al-masdariyah, atau setelah kai kemasukan an masdariyah, seperti ucap kakaulika jitu kai tukrimani fahiya ta'liliyatun. Lamnya namanya lam ta'liliyah. Oke, saya tulis. Contoh yang pertama, jitu kai li aqra'a. Di mana? Di sini ya, biar nggak ganggu ini. Jitu kai li aqra'a. Nah, datang siapa tuh saya likai akroa supaya bahwa membaca siapa saya. Contoh yang kedua, jitu kai an tuk rimani. Setelah kai ada huruf an, maka nah gitu ya. Ini kesimpulannya. Ini kan tadi saya ulangi, definisi daripada kai al-masdariyah adalah didahului oleh lam huruf jar, baik lafdhon atau takdiron. Sudah dicontohkan semuanya. Bagaimana kumaha lamun ayak kai heula. Nah, kan gitu. Disusul tukangan, belakangan itu tukangannya nah. Yasin, tukang. Panderi. Oh ya panderi bahasa lu. Ya. Iya nah panderi. Nah. Bukan ular derik. Lu taunya panderi ular derik lagi. Panderi lamnya belakangan begitu aja lah. Takut orang Kupang tambah kayak kepang ntar. Iya kan, lamnya belakangan, kai duluan, lamnya. Kalau ini kan tadi likai la ta'su kan lamnya duluan.
Jitu kai, likai kan walaupun dikira-kirakan kan lamnya duluan. Nah, kalau lamnya belakangan kumaha? Lamnya di sini kainya tidak disebut kai masdariyah, tapi kai yang dua ini. Atau setelah kai ada an, makanya kai disebut kai ta'liliyah. Ta'liliyah. Khotimah. Ta'liliyah. Ta'liyah. Ya, lah orang ketahuan ta'lil. Ta'lilun ya, ta'liliyah. Oke, Sin, kamu paham? Aldi, you understand? Hai Mr. Sulu. Lu Mr. Sulu aja, marga lu aja dah. Fahim tum? Oke, alright. Gitu aja lah. Oke ya. Jadi ngaji itu yang penting paham. Intinya gitu aja udah. Perempuan nih paham semua. Khotimah, Jana, Santi. Ani kemana nih? Jonggol. Lah iya. Oke ya. Nah, yang menjadi masalah lagi